tahun 2002. Berdua saja. Itu saya dihadang seperti tangan tapi besar. Ketika saya jalan mendekati lokasi pohon itu, dia mengayun ke arah saya, hitam itu. Di depan saya ini hutan yang buntu. Nah, jalan yang saya lalui ini habis, sudah nggak ada jalan lagi. Kalau kamu mati di sini, kamu mensyaratkan saya. Gak mungkin kalau kamu mati di sini, mayat kamu saya tinggal di sini, pasti saya bawa turun. Dari puncak dia akhirnya berjalan mundur. Ketika kaki saya menginjak pangkal dari pohon yang itu, jatuh ke jurang. Wah, gelap. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Flower TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita Flower TV mendatangkan narasumber favorit dengan segudang cerita gaib atau cerita misteri yang beliau alami di banyak sekali gunung ya. Ya. Cerita kali ini nggak kalah seru ya sama cerita-cerita yang kemarin ya pastinya ya. Insya Allah, karena di cerita kali ini mungkin ada pesan-pesan untuk beretika kita naik ke gunung. Iya. Sedikit bocoran tentang apa ini? Pada waktu itu saya sempat tersesat di Gunung Ulirang. Padahal kalau saya ingat medan di Gunung Bereng itu saya hafal sekali. Sering dan hafal. Hafal dan bisa tersesat. Walaupun bisa tersesat, bisa melihat makhluk gaib dan ada sedikit panduan, tetap bisa tersesat ya? Bisa tersesat, karena kalau kita itu sebagai manusia sebenarnya jangan percaya dengan bisik-bisikan seperti itu. Iya. Oke, langsung aja Mas. Gimana awal ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pemirsa Flower TV. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa di sini, dan saya ucapkan terima kasih sudah menjadikan salah satu narasumber di Flower TV. Begini Mas, saya lupa tahunnya, mungkin kalau bisa saya raba kira-kira tahun 2002 itu. Kebetulan saya memang sering mengantarkan anak yang ingin naik ke gunung pada waktu itu. Nah, kebetulan ini cuma satu anak. Nah, berdua saja. Ceritanya begini, pada waktu itu saya berencana untuk tembak Welirang sama Arjuno. Jadi rutenya saya lalui lewat Tretes. Tretes itu kan tujuannya kan nanti ke Welirang dulu puncak, langsung nanti kita turunnya ke Arjuno. Terus karena pada waktu itu kita tidak mempunyai kendaraan sendiri, jadi kan kita nggak terbebani, jadi kita langsung turun, bisa langsung ke jalur Lawang, jadi tembak dua puncak, rencananya seperti itu. Terus tapi karena mungkin ya kecerobohan saya untuk mengambil keputusan di tengah perjalanan tadi, jadi mengalami pengalaman seperti itu, tersesat itu. Nah, ceritanya kan saya berjalan itu dengan teman, ya saya sebut saja temannya, enggak apa-apa, mungkin jadi permisah di Flower TV ini. Namanya Mas Ali, anak Probolinggo kalau nggak salah, dulu siswa di salah satu universitas di Malang. Nah, pada waktu itu di tengah perjalanan ini kan ada jalan yang bercabang. Istilahnya kalau katakan di dunia pendakian itu kan jalan potong kompas, jadi lebih pendek ya. Nah, di belerang itu kan ada namanya, pertama Pospet Bocor, kalau nggak salah, nomor 2 Kop-Kopan, setelah itu Pondokan.
Nah, setelah saya melewati 2 pos pet bocor sama kop-kopan ini, nah saya kan terus menuju ke pos ketiga namanya Pondokan. Jadi 2 pos ini aman, nggak ada Aman, apa-apa, lancar. aman. Nah, ketika mau nyampe di Pondokan itu, ini ada 2 jalan, Mas. Yang seingat saya pada waktu itu jalan yang kanan ini juga akan nyampe di sana. Saya ingat betul kalau jalan itu memang di situ tembusnya. Kenapa saya pilih jalan ini? Karena rutenya jalannya nggak seperti yang sering dilalui, karena yang lebih enak sini. Seingat saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan ngomong sama teman saya ini, kita ambil kanan saja karena jalan ini enak. Itu kan. Akhirnya kita berdua berjalan menyusuri jalan itu. Seingat saya seharusnya kalau normal itu mungkin 2 jam lah nyampe, tapi ternyata kok lama sekali berjalan. Saya lihat jam kok belum nyampe. Saya penasaran, saya ikuti saja terus jalan itu sampai kemana, padahal kan di balik keyakinan saya ini saya juga penasaran kok nggak nyampe kan gitu, nggak nyampe. Akhirnya terus sampai berjalan 3 jam perjalanan. Kalau nggak salah pada waktu itu saya start itu mulai pagi ya, mungkin sekitar jam 9-an. Nah, jam 9 itu naik terus sampai di lokasi itu. Saya ingat-ingat itu pokoknya hampir sore sudah. Harusnya pada waktu itu saya jam 2 sudah nyampe di Pondokan. Nah, karena estimasi waktu yang seperti itu kita buat santai sebenarnya, tapi karena saya memilih jalan itu sehingga molor, dan saya ikutin terus. Nah, saya ikutin terus, ternyata lebih dari 3 jam 4 jam kok nggak tembus. Nah, pada waktu itu tembus, tapi saya tembusnya itu di depan saya ini hutan yang apa ya, kalau diistilahkan buntu dari jalan ini. Nah, jalan yang saya lalui ini habis, sudah nggak ada jalan lagi. Nah, buntu. Yang membuat saya terkejut di sana itu banyak kumpulan kera. Monyet itu seperti tidak pernah bertemu dengan manusia, liar semuanya. Jadi ketika saya di situ dengan teman saya ini, para monyet ini turun dari atas itu, gewadu sekali, seperti mau menyerang kita. Sempat teman saya ini ketakutan, gimana ini mas, gimana ini? Sudah, tenang saja kamu dulu, saya bilang gitu. Akhirnya saya tenangkan teman saya ini. Saya pun sebenarnya kalau namanya manusia rasa khawatir juga ada, tapi saya mencoba untuk menenangkan teman saya dan dia bisa tenang. Saya duduk termenung sebentar, terus saya beranjak dari tempat duduk itu mau ngajak mencari jalan sama teman saya, golek jalan, ayo cari jalan kan gitu. Nah, ternyata saya ketika si Ali ini bangkit dari duduk, ternyata yang diduduki ini adalah jalan setapak, tapi jalan setapaknya ke kiri dan ke kanan, bukan terus. Tapi kalau ke sana tetap nggak ada jalan, yang ada monyetnya banyak itu. Nah, karena saya penasaran, saya coba ngikuti. Kan sebenarnya saya tahu harusnya ngambil kiri, tapi saya penasaran untuk melihat ke kanan. Jadi saya ikuti jalan ini ke kanan. Nah, ternyata saya di situ di pinggir batas hutan, artinya jurang gini mas ya. Nah, ini saya kan kelihatan yang arah sana. Di depan saya itu ternyata saya sudah berada di kanannya Gunung Belerang waktu itu. Jadi nyasarnya jauh sekali, karena sebenarnya kalau menurut rute yang asli harusnya kita ada di sebelah kirinya puncak Welirang mas ya, jalurnya di situ. Akhirnya saya balik ke tempat semula dan saya putuskan untuk berarti kita harus ke kiri. Nah, saya ajaklah teman saya ke kiri. Saya pikir-pikir jalan tadi itu ternyata bukan jalan manusia kalau menurut saya, jadi jalan hewan. Ya mungkin sekumpulan monyet itu buat jalan kan jalan setapaknya nggak berbentuk seperti tanah itu, cuma bekasnya ini saya
anggap setapak ini karena kan di situ rumputnya ini seperti biasa dilalui hingga membentuk setapak. Dan pikir oh ini bukan jalan manusia, jadi ini jalannya hewan. Itu akhirnya saya mengambil keputusan untuk ke kiri. Nah ternyata di situ saya bertemu jurang. Nah jurang ini dalam sekali, kalau digambarkan juga dalam sekali. Tapi di situ kita terbantu karena ada dua pohon tumbang. Pertama yang saya temukan tumbang ini hingga menutupi bibir yang sebelah sana jurang itu seberangnya. Jadi seperti jembatan gini lah. Tapi saya nggak enak, teman saya ini langsung mau istilahnya mau melewati itu, membuat jembatan itu. Tapi saya tahan dulu, jangan, saya tesnya dulu kan itu. Akhirnya saya tes seperti ini. Saya kaget ketika kaki saya menginjak pangkal dari pohon yang itu, jatuh ke jurang. Wah, keburu saya pegangan gitu. Terus kita sempat khawatir lagi, gimana nyabraknya kok satu-satunya pohon ini jatuh kan itu. Lagi-lagi saya tenangkan teman saya juga, tenang saja dulu, kita cari solusi lain. Akhirnya saya agak turun, ternyata di bawah ini beberapa puluh meter itu ada juga yang tumbang, dan tumbangnya itu pohon satu tapi bercabang besar. Ini ya sama seperti tadi, nutup di jurang ini, bisa lihat jembatan. Dan di situ saya lihat kayu yang satu ini kuat lah, karena robohnya tidak di bibir jurang tapi agak masuk ke dalam lah. Intinya kan akarnya masih tertancap kuat tapi roboh ini. Akhirnya saya lewat situ. Lewat situ sudah lolos dari satu jurang, ternyata kita masih melewati jurang lagi yang lebih lebar. Bahkan kalau diumpamakan pohon yang tadi ini jatuh di situ nggak akan mencukupi 2 pohon pun karena saking lebarnya jurang. Gitu. Akhirnya terpaksa kita harus turun dengan kondisi yang sebenarnya tidak siap untuk melalui medan itu. Tapi ya bagaimanapun juga kita harus melewati itu untuk mencari jalan yang aslinya. Gitu. Jadi kita turun ke jurang itu, tubuh kita nggak terlihat karena saking lebatnya jurang itu bukan ditumbuhi pohon tapi melainkan rumput yang yang berbatang, yang tinggi-tinggi itu. Jadi kita masuk ke situ nggak kelihatan kita karena lebih tinggi rumput itu daripada kita. Gitu. Jadi niatnya potong kompas malah jadi nggak karu-karuan. Iya. Gitu. Niatnya potong kompas jadi tersesat. Padahal saya itu yakin pada waktu itu jalan itu menuju ke pondokan tadi itu, pos yang saya tuju itu di bawahnya itu. Karena saya sering ke sana dan saya pun sempat heran. Ketika saya menyadari itu mau kembali ke bawah sudah terlalu jauh kita. Jadi kalau umpama saya kembali, kalau mau naik lagi ke jalur yang baru, kita sudah kehabisan bekal nantinya. Jadi mau nggak mau saya harus potong kompas. Gitu. Akhirnya dengan susah payah pada waktu itu saya berhasil melewati jurang yang penuh dengan rumput tinggi itu. Nah, saya ngomong pada teman saya ini, karena pada waktu itu saya sempat meneteskan air mata juga karena terharu. Kalau kita tersesat di hutan seperti itu, apalagi berdua, juga menjelang sore hari, kan sudah gelap tuh, agak-agak gelap itu. Saya tersesat, andaikan kita nggak menemukan titik jalan yang aslinya ini, bagaimana nasib saya? Kan itu bisa saja saya dimangsa binatang di situ kan. Karena saya tahu reaksi monyet waktu itu seperti itu, seperti tidak pernah bertemu dengan manusia. Jadi loncat ke sana kemari, tidak satu buahnya, turun naik lagi dengan suaranya wah 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 gitu. Membuat orang pasti takut gitu. Karena
bayangkan kita di gunung, di hutan yang luas seperti itu, kita tolong pun seperti apa ya nggak akan ada yang menolong kalau di sana. Mau lari kemana gitu? Nggak bisa. Makanya kalau saya berpesan pada teman-teman, apapun yang terjadi ketika kita di hutan atau di gunung, jangan panik, karena kepanikan itu akan mencelakakan kita sendiri. Kita lari karena kepanikan, kita bisa masuk jurang. Makanya kan kalau saya melihat banyak kejadian di gunung, orang hilang terus ketemu di jurang, di apa, itu kan kalau menurut saya mereka panik dan tidak bisa mengontrol diri, sehingga dia mengalami kecelakaan di gunung gitu. Nah setelah itu saya lolos, itu saya sudah merasa bersyukur karena masih diselamatkan dari hutan yang penuh dengan monyet yang liar. Saya menitis air mata dan saya sujud syukur di situ. Alhamdulillah ketemu jalan pendakian yang asli setelah susah payah. Iya. Setelah berapa jam itu kira-kira berarti tersesatnya? Kalau nggak salah kayak saya melewati jalan jurang ini mungkin Mas ya, ini estimasinya sekitar 2 jam lah untuk menembus ini. Karena seperti itu, apa ya, sebenarnya kita nyasarnya kalau ditarik panjang gini itu nggak jauh, tapi kalau di hutan kita sudah tersesat jauh karena 2 jurang. Kita 100 meter tersesat di dalam hutan sama dengan 1 hektar kita tersesat di kondisi yang biasa seperti ini kan gitu. Lah itu menurut sampean kira-kira ya, Iya. itu tersesat beneran apa oyot mimang yang kabarnya kan sampean sering ya naik gunung ini? Menurut sampean itu gimana? Kalau saya merasakan pada waktu itu saya disasarkan atau memang jalannya tidak ditemukan, padahal itu memang harusnya ada tembusan. Tapi memang kalau kita di gunung kan seperti itu, memang kalau kita lagi apes lah katakan. Makanya kan saya merasa sangat bersyukur karena sekalipun saya tersesat tapi saya masih bisa menemukan jalan dengan waktu yang cepat lah, relatif cepat. Kalau kita tersesat kita bisa menemukan itu dalam waktu 2 jam, itu termasuk kita juga masih beruntung karena kita tidak menghabiskan bekal yang untuk kita sisakan, jadwalkan untuk 3 hari atau 4 hari di gunung. Kalau bayangkan kita tersesat di situ sehari, berarti kita sudah menghabiskan bekal ini berapa? Berarti kita juga akhirnya untuk bekal yang tadinya 4 hari kita habiskan dalam 1 hari, hingga tersisanya dikit kan gitu. Akhirnya saya waktu itu merasa sangat beruntung sekali dan saya menyuruh teman saya ini yang satu ini untuk sujud syukur juga. Tapi saya nggak tahu apa yang di hatinya, dan teman saya pun saya suruh sujud syukur, dia ngomongnya begini, kan saya nggak ngomong sujud syukur karena kita diberi keselamatan. Oh ya Mas, nanti aja kalau nyampe puncak. Seperti itu jawabnya. Nah, tapi kalau tadi Mas Wiras mengatakan ada apa kok bisa tersesat, mungkin dari saya nggak tahu ya, entah hati manusia, mungkin berangkatnya teman ini penuh dengan apa ya, rasa yang tinggi, hati apa kan saya nggak tahu. Tapi ketika dengan teman ini saya juga tidak berhenti di situ, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan itu. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi. Jadi ketika saya meneruskan lagi untuk menuju ke puncak, jadi saya urungkan ini ke puncak Welirang, saya urungkan ke puncak Welirang karena saya melihat setelah tersesat ini tenaga terkuras dan kondisi teman saya ini saya lihat juga payah. Akhirnya saya putuskan kita ke Arjuna saja, nanti langsung pulang lewat jalur Lawang atau Kebontean itu. Nah, di tengah perjalanan ini sebenarnya tidak apa-apa sih, cuma fisik aja. Dia minta berhentinya waktu itu melewati Lembah Kidang itu. Mas, istirahat di sini, saya sudah capek sekali. Terus saya nggak mau, jangan di sini. Karena bagi saya beristirahat atau ngecamp di tempat seperti Lembah Kidang itu malah semakin nggak aman menurut saya pribadi. Karena tempatnya datar, di situ juga ada mata air. Jadi kan yang saya takutkan bukan hal-hal yang seperti mistis
atau sebangsa makhluk halus. Malah sebaliknya, kalau di situ yang saya takutkan adalah hewan. Ada macan Ya, minum. saya takut seperti itu kan, sumber air itu kan berarti sumber penghidupan makhluk di situ. Makhluk-makhluk ya seperti hewan-hewan seperti itu. Tapi kalau masalah katakan godaan dari hal-hal yang astral itu mungkin saya tidak seberapa takut lah, mungkin karena saya punya keyakinan di situ. Tapi yang saya takutkan adalah hewan. Makanya saya pilih terus saja ya. Kita berhenti nanti di lereng yang namanya Pasar Dieng kalau nggak salah itu. Nah, akhirnya saya berhenti di Pasar Dieng untuk pada waktu itu istilahnya istirahat sambil menginap, karena kita mendirikan tenda di situ. Sampai di situ sekitar ya jam 9 lah Mas, 9 malam. Nyampe di situ saya istirahat, saya dirikan tenda, terus saya masak. Nah, pada waktu itu kejadian yang saya ingat sampai sekarang ini, teman saya ini saya suruh makan tidak mau karena mengeluh perutnya kalau dibuat makan mau muntah, munek-munek, kepalanya pusing gitu. Terus saya bilang, "Kayak kamu tidak mau makan ini, kalau kamu mati di sini, kamu mati tidak apa-apa, tapi kamu mengsarakan saya, membuat saya sengsara. Gak mungkin kalau kamu mati di sini, mayat kamu saya tinggal di sini, pasti saya bawa turun. Berarti kan kamu menyengsarakan saya. Sekarang kamu mau nggak mau harus dimakan." Akhirnya saya paksa untuk makan itu. Nah, sudah makan, dipaksa akhirnya masuk, walaupun sedikit lah masuk, alhamdulillah. Nah, pada waktu itu pun ketika dia tertidur pulas, saya sendirian di situ. Dalam arti sendirian, saya yang terjaga, dia tertidur, biasa saya biarkan. Nah, tiba-tiba alam ini berubah. Angin ini hilang, hilang semuanya. Suara-suara itu nggak ada. Yes, ngebrek, saya bernapas pun susah. Akhirnya saya diam, ada apa ini ya Allah gitu. Saya harus menata hati saya pada waktu itu, karena saya menengok teman pun, teman sudah dalam kondisi yang seperti itu, tidur yang bukan tidur orang yang sehat, tidurnya orang yang sakit kan. Akhirnya saya menata hati, ya Allah ya Rob, kalau memang saya tidak ditakdirkan mati di sini, kekuatan apa yang bisa membunuh saya? Seperti itu. Saya Sekitar jam berapa itu kira-kira? waktu itu mungkin ya jam 10 lah Mas, jam 10 malam, karena saya di situ kan beristirahatnya kan jam 9 sampai situ. Mungkin kejadian antara jam 10, pokoknya di bawah jam 12 masih ya. Nah, akhirnya setelah saya diam, saya menata hati, meyakinkan diri saya bahwa saya ada Allah kan gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit kondisinya berubah. Pertama yang saya rasakan, nafas saya ringan, hingga angin pun terasa sudah menyentuh kulit ini, sejuk gitu kan. Ya alhamdulillah, jadi alam ini kembali seperti semula. Nah, di situ akhirnya saya tidur karena sudah membaik posisi alamnya. Saya tidur. Nah, bangun jam 2:30 untuk menuju puncak Arjuno kan itu kan. Saya bangunkan teman. Alhamdulillah teman ini kondisinya seperti tadi itu sudah agak membaik karena mungkin perutnya sudah ada isi kan. Saya paksa tadi, akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, di atasnya tadi itu yang mau menuju puncak, kalau pemirsa di sini ada yang sering naik Arjuno dari sisi barat, pasti tahulah di sana kan banyak jalan-jalan yang di Sabana itu mau puncak itu kan ada jalan-jalan yang terpecah-pecah gitu, tapi aslinya nanti jadi satu kan gitu. Nah, pada waktu itu saya merasa yakin bahwa yang saya lewati ini jalannya jalan mau ke puncak, tapi ternyata tidak. Ya lagi-lagi Allah masih melindungi saya. Jadi saya waktu itu
kan gelap tuh Mas, bawa senter yang seadanya. Tahun seperti itu kan nggak ada senter yang LED, senternya yang biasa itu yang warnanya agak kuning itu. Akhirnya kan saya curiga, kok jalan ini kok tiba-tiba di situ ada semak tipis lah, rumput tumbuh ini. Saya mulai nggak enak feeling ini. Dengan rasa capek jalan ini kan mengikuti terus gini, terus ya, saya berhenti sebentar lah. Saya stop temen, tak delok dalane. Stop lah, saya dulu jalannya, saya cek dulu kan. Ternyata ketika saya gini kan sama kaki saya kaget, kaki saya hampir terpleset. Ternyata jalan yang setapak ini menuju jurang. Dan kalau umpama barang jatuh di sana ya, kita jangan umpamakan manusia, barang aja jatuh. Kalau jatuh gini nggak akan menggelinding, dia langsung jatuh karena tebingnya begini. Kayak ya Allah, ada apa ini seperti itu kan, kok nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan kita nggak seperti itu kan, sudah berhubungan dengan nyawa Mas. Beda dengan kalau digoda-goda jin apa seperti itu kan. Kalau itu kan sudah menuju pada kecelakaan. Nah, kita tertipu oleh jalan-jalan seperti itu. Gitu. Akhirnya saya setelah itu, aduh ya Allah, gitu. Akhirnya ayo cari jalan yang lain. Akhirnya saya balik jalan yang lain. Nyampe lah di puncak. Nah, kita nyampe di puncak, saya sujud syukur lagi karena saya melihat kejadian ini. Saya harus bersyukur karena masih diberi keselamatan gitu. Saya sujud syukur. Nah, saya ingat teman saya tadi ini kan belum sujud syukur dan ngomongnya mau sujud syukur kalau nanti sampai di puncak gitu. Saya ingatkan lagi, kamu sudah sujud syukur apa belum? Tapi jawabnya dia nggak enak. Kalau saya rasakan jawabnya begini, sujud syukur kan nggak harus seperti itu Mas, seperti itu. Jadi saya oh ya udah terserah kamu kan itu. Nah, akhirnya kita setelah peristiwa saya ngomong itu, ya wes biasa saja saya di puncak ini menikmati sunrise, karena kita kan hiburan kita di situ waktu naik puncak itu kan bonusnya ya kalau sampai puncak. Nah, pada waktu itu sudah puas kita di puncak lah, 8:30 kita sudah persiapan turun pagi itu. Nah ini aneh lagi nih, teman saya ini turun belum 100 meter dari puncak dia sudah mengeluh nggak kuat. Terus saya sebelumnya nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba. Iya kan, pada waktu setelah peristiwa yang tidak enak makan ini, dia kan sudah agak membaik Mas. Nah di puncak pun kita juga sudah bisa kemasukan makanan anak ini, sudah makan, dalam arti kondisinya sudah membaik lah waktu itu. Wong kita juga bisa menikmati di puncak itu enak pada waktu itu. Sampai saya ingatkan masalah sujud syukur itu, dia kan ngomongnya seperti itu. Akhirnya kita turun belum 100 meter dia mengeluh itu, kakinya nggak bisa untuk dijak jalan untuk turun. Saya diam sebentar, ya Bu. Terus saya ngomong, wis saiki jalan, kamu coba turun sambil membelakang, artinya jalan mundur. Alhamdulillah ketika jalan mundur dia enak gitu. Enak jalannya sampai mundur, pegangan rumput gini kan sama kayak orang turun dari tangga itu, dari apa itu tangga yang dari tangga itu turun sampai mundur gitu. Itu nggak pendek, waktu itu masih di atasnya Pelawangan, masih jauh sekali dari bawah ke bawah, itu masih berjam-jam. Kalau mundur sehat dia jalan bisa. Nah itu aneh kan. Jadi dari puncak yang belum nyampe 100 meter itu dia akhirnya berjalan mundur gitu. Saya berpikir kok bisa ya seperti itu ya, seperti itu. Ada apa ini? Iya, mungkin karena dia tadinya tidak mau untuk bersyukur di atas atau gimana gitu ya. Tapi pikiran itu coba saya hilangkan. Saya untuk turun dulu lah. Turun
Nyampe lah kita ini memasuki area Lali Jiwo, Mas. Lali Jiwo kita tembus lah karena waktu itu masih terang, meskipun agak sore, jadi terang. Sekitar jam berapa ya, pokoknya belum sampai sore sampai situ. Tapi intinya perjalanan ini semakin molor juga sih. Lama karena jalan mundur itu. Iya, karena kan ketika dia jalan kan saya menunggu, Mas. Saya turun dulu, saya lihat ke belakang, dia masih berusaha untuk jalan itu kan, dengan mundur itu. Nyampe lah kita di Gombes, di bawahnya Lali Jiwo sudah. Saya sudah lega karena sudah menembus Lali Jiwo pada waktu itu. Sekitar ya, ingat saya sekitar waktu itu sekitar jam 2 siang itu saya berhenti di Gombes itu, mulailah masak. Berarti lewat Lali Jiwo aman ya? Aman, kan terkenal serem gitu. Iya, aman. Bisa jalan mundur aman, lewat situ aman karena ya mungkin masih terang ya. Tapi ya tetap aja sebenarnya kalau dari puncak, kalau normal kita turun ke bawah ini sampai di kampung ini paling lama 5 jam lah. Tapi sudah berapa jam ini kita melakukan itu, baru nyampe Gombes. Mulai jam 9 turun sampai Gombes itu sudah jam 2. Intinya 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ini sudah 5 jam baru nyampe di Gombes. Nah itu ya. Sebenarnya kalau normal kita sudah harus di kampung. Nah, pada waktu di Gombes ini ketika saya masak ya untuk makan itu, di situ ada burung. Burungnya itu kalau orang sini biasa dinamai itu punglor kayu punglor apa itu kan ya. Mungkin yang sering ke Arjuna atau yang naik gunung paham burung ini. Biasanya memang dia di sekitaran camp-camp anak yang berhenti di situ, di base camp lah, di area base camp itu. Tapi yang aneh burung ini kok muter aja gitu loh. Ketika saya berdiri biasanya kan dia takut pergi tuh, dia terbang pergi, itu enggak. Saya lihat ini kan dia itu berusaha kayak menunjukkan jalan untuk turun. Saya berdiri malah dia enggak terbang, dia turun gini karena kan saya mulai duduk lagi, dia balik lagi. Akhirnya saya feeling mengatakan kayaknya saya disuruh cepat turun kan itu ya. Akhirnya saya bicara sama teman saya ini, Li, ayo kita cepet-cepet turun. Kenapa Mas? Ayo kita kayaknya harus cepet-cepet turun seperti itu. Nah, akhirnya kita berkemas, kita turun. Nah, karena teman saya ini kan jalannya ke belakang, saya kan ke depan, belum jauh, mungkin beberapa meter lah masih situ, puluhan meter. Ngomong teman saya ini kepada saya, Mas, di tempat kita itu belakang lihat tuh kok gelap. Akhirnya saya menoleh ke belakang juga melihat, ternyata di tempat saya tadi berhenti ya masak di Gombes itu badai anginnya besar dan gelap sekali, sudah nggak kelihatan. Tapi di tempat saya masih terang, di tempat saya jalan ini, tapi di belakang saya yang berhenti tadi itu badai. Berarti saya batin, berarti bener feeling saya bahwa burung ini menyuruh kita untuk cepat-cepat turun. Nah, dalam kondisi seperti itu, burung ini masih tetap di depan saya. Saya ngomong, ayo Li, cepetan kita turun. Jalan gitu burung? Iya, jalan, di jalan setapak ini jalan, tidak mau terbang ya. Sampai akhirnya mau di daerah Mahapena atau Puncak Lancing itu, burung ini sudah gelagatnya kelihatan mau pergi, gitu kan. Saya menangkapnya seperti itu. Akhirnya saya ngomong sama burung itu, ya sudah, terima kasih, atau saya menggunakan bahasa Jawa, ya wes matur suwun, gitu kan. Saya ngomong. Akhirnya dia terbang pada waktu itu, dan dia sambil mengeluarkan suara cat 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 gitu kan, terbang. Oh, benar, berarti dia berpamitan kan gitu. Ya udah, saya teruskan pada waktu itu dekat dengan Lancing itu ya, saya berhenti. Karena apa? Karena di bawah saya yang namanya sabana ini ya, itu kan terdiri dari
rumput-rumput ilalang itu terbakar. Hujan apa lagi ini kan gitu. Akhirnya saya berhenti di situ, hampir maghrib pada situ, menunggu ilalang ini terbakarnya selesai kan gitu kan. Nah, saya terbangun pada waktu itu, saya nunggu sampai ketiduran dan terbangun karena azan sudah isya. Nah, sudah isya itu api sudah mulai melewati padang sabana itu, ilalang itu. Akhirnya saya bangunkan temen, ayo bangun, ayo wis mudun, wis mari mas kebakaran nih, sudah selesai. Tapi ketika saya lalu ya masih ada asap-asap itu kan, seperti itu. Terpaksa saya lewati, tetap dia sambil jalan turun dengan belakang itu. Akhirnya nyampe lah di Kaliandra. Setelah nembus Kaliandra, nyampe di kebun teh itu dia mintanya berhenti. Mas berhenti ya, aku nggak kuat ini, bener-bener nggak kuat, ayo kita nginap di sini, besok kita pulang. Saya nggak mau, karena saya lihat air sudah habis, karena lama sekali kita melakukan perjalanan. Sebenarnya harusnya kan 5 jam, jadi 2 kali lipat kalau dihitung itu kan, karena lambatnya perjalanan kita dengan kondisi teman yang seperti itu. Akhirnya bekal kita habis. Nah, di waktu itu dia minta untuk menginap, saya nggak mau. Karena apa? Itu tadi, logistik kita habis, air juga nggak ada. Ya kalau besok ini posisi kita ini masih sehat, dengan kondisi seperti itu ada yang menolong. Kalau nggak ada orang yang naik, kan semakin parah juga. Tanggung lah kita masih di situ, mau istirahat. Akhirnya saya ngomong, kalau kamu nggak kuat, karir kamu biar aku yang bawa. Akhirnya karir saya ambil, saya tancapkan di karir saya sini kan, saya bawa turun. Padahal kondisi waktu itu ya sama capeknya. Tapi tanpa saya sadari, setelah lepas dari hutan ini, teman saya ini yang tadinya jalan ke membelakang ini bisa normal jalannya ke depan. Setelah lolos dari hutan di Arjuna itu, langsung hilang sakitnya kan? Iya. Jadi dia bisa berjalan normal, maju, tidak berjalan mundur gitu kan. Makanya kan saya ada pesan yang saya rasakan di situ, bahwa mungkin kesombongan kita lah yang akhirnya memaksa posisi kita seperti itu, kondisi kita seperti itu. Mungkin mas ya, kalau seandainya waktu itu teman saya ini tidak tinggi hati katakannya, istilahnya dia memang melakukan apa yang harus dilakukan sebagai manusia yang punya rasa syukur, mungkin ya nggak akan terjadi seperti itu. Karena mungkin itu adalah teguran, bahkan itu suatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu kan, seperti itu. Jadi setelah banyak pengalaman aneh, tersesat berjam-jam masuk hutan yang melewati jurang, ada yang berhubungan dengan makhluk gaib di sana selain petualangan yang kesasar sana sini? Ada, tapi tidak dengan teman saya yang ini. Ada waktu itu saya bersama anak Kalimantan. Ini bukan di Arjuna tapi di Ulirangnya. Di Ulirangnya? Iya. Pada waktu itu mungkin ini ceritanya agak singkat ya. Pada waktu itu saya bersama dengan teman saya ini anak Kalimantan, ya juga seperti itu, pemula yang minta diantarkan ke sana. Malam, saya ingat itu malam turun dari puncak Ulirang berdua saja dengan kondisi hujan. Nah, yang anehnya di situ, teman ini kondisi seperti itu turun, itu tak taruh di depan, tak mau di depan saya. Mungkin kalau di belakang takut, taruh di depan nggak mau, di belakang juga nggak mau, maunya berjejer ini. Nah, padahal kondisi di gunung itu kan jalan kan nggak selalu sama, ada yang sempit ya, dia tuh maunya itu berdampingan terus dengan saya. Nah, terus turun. Nah, di Ulirang itu, di tengah-tengah lah perjalanan Ulirang itu ada pohon besar. Pohon besar itu kalau kita rangkul orang 4 atau 5 diameter gitu, nggak akan cukup, saking besarnya pohon. Nah, itu saya sempat
dihadang itu bentuknya panjang sekali dan hitam, karena masih pun hujan pada waktu itu. Anehnya langit ini kelihatan terang. Nah itulah anehnya. Itu saya nampak itu dihadang penampakan seperti itu. Kalau saya pada waktu itu menganggapnya seperti tangan tapi besar. Jadi dia menghalangi jalan gini. Ketika saya jalan mendekati lokasi pohon itu, dia mengayun ke arah saya, hitam itu mengayun ke arah saya. Dan alhamdulillah mungkin belum nyampe tubuh saya, dia terpental lagi. Karena pada waktu itu saya juga menyadari kondisinya yang tidak lazim. Saya terus membacakan sholawat, bersolawat terus saya sepanjang jalan itu. Mungkin dari situlah mungkin gangguan makhluk itu tidak sampai menyentuh saya. Pada akhirnya saya setelah melewati hal itu, sampailah saya di pos, kembali ke pos perizinan di Tretes itu ya. Saya tanya sama teman saya ini, saya kebetulan lupa namanya karena sudah lama ini, orangnya juga agak seberapa akrab ini, dulu sekolah di sini, siapa ya namanya. Saya tanya, kenapa kamu tadi kok nggak mau tak taruh depan, nggak mau di belakang, nggak mau, maunya gandeng sama saya beriringan? Iya mas, saya takut karena apa? Saya merasa di belakang saya ini banyak orang yang ikut jalan kita, tapi dia memberi kayak penerangan. Jadi teman saya ini merasa bahwa waktu itu seperti diberikan senter jalan ini. Jadi ketakutannya bukan karena serem, tapi karena dia itu merasa ada yang mengikuti dan memberikan penerangan dari belakang. Mas Edi ini dari kecil bisa ngelihat makhluk gaib, apa pernah mengalami sesuatu hal sampai bisa melihat penampakan di sekitar atau merasakan hal-hal mistis gitu? Kalau saya ini kan gini, untuk hal-hal seperti itu orang yang peka mas ya, yang peka terhadap hal-hal astral seperti itu, biasanya kalau orang itu tidak punya ilmu lelaku mempelajari sesuatu, biasanya dari keturunan. Mungkin kebetulan kalau saya ini ada keturunan dari leluhur saya atau buyut saya lah, katakan itu. Nah ketika saya pengalaman melihat katakan hantu pertama kali itu waktu saya masih SD, ikut orang tua di daerah Sidoarjo sana. Kebetulan waktu itu oma kontrak terbuat dari bambu yang belum selesai 100%, sehingga hanya nutup separuh ini dindingnya. Pada waktu itu juga lokasinya di dekat kuburan umum, dan pada waktu itu juga kebetulan ada orang baru meninggal. Oke, mungkin itu bisa diceritakan di video selanjutnya Mas Edi, karena sudah jam 12 malam ini di sini. Boleh Mas. Jadi mungkin kalau ada kesempatan lagi, Mas Edi ada waktu, kita tim Pelor TV silaturahmi ke sini buat cerita selanjutnya. Dan siap. Cerita gun yang serem-serem masih ada kan? Insya Allah masih ada. Mantap. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan komen agar Mas Edi Babon semangat bercerita di Pelor TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami Pelor TV dan saya Firas. Saya Edi Babon. Salam lestari.